Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Selamat mendengarkan. Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Jumat 16 Oktober 2020. Tema renungan dan saat teduh yang kita mau pelajari hari ini yaitu menggenggam terlalu kuat. Menggenggam terlalu kuat. Firman Tuhan terambil di dalam dua bagian firman Tuhan. Yang pertama dalam Amsal 10 ayat yang ke-22, demikian bunyi firman Tuhan. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payahmu tidak akan menambahkannya. Amsal 10 ayat yang keempat, demikian bunyi firman Tuhan. Tangan yang lamban membuat miskin, tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, saat ini ya Tuhan, kami mau belajar kebenaran firman-Mu di dalam renungan dan penghayatan kami tentang kebenaran firman Allah. Dari hari ke hari kami semakin dewasa dan bertumbuh dalam kebenaran-Mu. Kami ingin belajar Tuhan, ada banyak hal di dalam dunia ini kami tidak boleh menggenggam terlalu kuat. Berfirmanlah Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, jangan menggenggam terlalu kuat. Apa yang dimaksud dengan menggenggam terlalu kuat? Yaitu rasa memiliki yang berlebihan untuk hal-hal yang tidak prioritas. Saya ulangi kembali, apa yang disebut dengan menggenggam terlalu kuat? Yaitu rasa memiliki secara berlebihan untuk hal-hal yang tidak prioritas atau bukan hal yang prinsip. Apa yang dimaksud dengan menggenggam terlalu kuat? Menggenggam terlalu kuat kalau kita boleh uraikan yaitu sikap ambisius. Ambisius berlebihan untuk mencapai sesuatu, kemudian sampai membuat kita mengalami ketidakseimbangan di dalam hidup. Sehingga kehidupan itu menjadi tidak seimbang atau mengalami ketimpangan. Kita berikan contoh saudara-saudara dan sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Kalau Anda itu terbiasa berkendaraan mobil atau motor, maka ada ukuran tekanan angin di ban mobil Anda. Tekanan angin yang ada di belakang, di ban belakang itu akan lebih besar daripada yang ada di depan. Kurang lebih seperti demikian. Lalu kiri dan kanan itu, dia itu harus sama, baik yang depan maupun belakang. Itu namanya adanya keseimbangan. Seseorang yang menggenggam terlalu kuat biasanya kehilangan keseimbangan. Saya berikan contoh. Misalkan orang yang hanya berorientasi bagaimana mengejar kekayaan. Tatkala fokusnya itu yang terus dikejar, maka fokus itu artinya mata itu hanya tertuju kepada satu titik. Maka dia menjadi lalai untuk memikirkan yang lain. Maka dia menjadi mengabaikan untuk memikirkan yang lain. Karena kehidupan ini terkadang harus bagaimana membagi konsentrasi prioritas secara benar dan juga secara bijaksana. Orang yang terlalu kaya, maka dia akan berfokus hanya untuk kekayaan. Tatkala dia sudah mendapatkan, dia akan terus mengejarnya. Apa yang didapat dia akan genggam kuat-kuat dan tidak akan dilepaskan. Itu yang tangan satu. Lalu tangan kedua akan meraih hal yang lain lagi. Lalu di tangan yang kedua. Lalu kemudian tatkala tangan kiri sudah penuh, tangan kanan sudah penuh, maka Anda akan memakai mulut Anda dan gigi Anda untuk menggigit. Tatkala Anda menggigit sesuatu dengan memakai mulut Anda dan gigi Anda, maka Anda menjadi kesulitan berbicara. Tidak apa-apa, oke. Lalu Anda kemudian mengambil lagi sesuatu, Anda mengapit benda tersebut, mungkin di bawah ketiak Anda, kiri dan kanan, maka Anda menjadi kesulitan bergerak. Melepas genggaman tidak, lalu Anda juga mengalami kesulitan untuk mengepakkan bagian tanganmu. Lalu kita selipkan lagi sesuatu yang kita raih di bagian kaki kita, seperti permainan-permainan yang ada, yaitu orang-orang yang berlomba balon. Ya, bagaimana balon itu dibawa dengan dicapit oleh kedua kaki, lalu berlari. Anda akan mengalami kesulitan di dalam kehidupan ini. Ini adalah ilustrasi yang sederhana. Ada orang yang mengejar kepopularitas secara berlebihan. Maka biasanya untuk populer, baik itu seluruh hal-hal yang lain, menjadi artis, menjadi orang-orang hebat, terkadang kita bisa melalaikan norma dan mengabaikan iman. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, Tuhan mengajarkan kepada kita bagaimana kehidupan ini jangan menggenggam terlalu kuat. Apa yang sudah kita terima, apa yang sudah kita dapatkan dari Tuhan,
Itu kita harus olah dengan bijaksana. Tatkala kita mengejar sesuatu secara berlebihan, menggenggam sesuatu secara berlebihan, maka apa yang kita genggam itu akan mengikat kita dan secara tidak langsung itu akan memperbudak kita. Siang, malam, pagi, petang kita akan pikirkan hal itu secara berlebih-lebihan. Sesuatu yang menjadi tidak prioritas atau sesuatu yang fana bukanlah dosa. Uang itu fana, tapi bukan dosa. Populer itu fana, tapi bukan dosa. Kemajuan itu fana, tapi bukan dosa. Sesuatu yang fana ini harus diikat oleh sesuatu yang kekal, menjadi memiliki nilai-nilai kekal. Apakah kaya itu salah? Tidak. Allah memberkati Abraham sedemikian kaya. Allah memberkati Ayub sedemikian kaya. Allah memberkati Saul, memberkati Daud, memberkati orang-orang luar biasa di zaman-zaman terdahulu. Itu bukan sebuah kesalahan, namun tatkala kita menggenggam terlalu kuat, maka fokus kita, apa yang kita kejar itu menjadi segala-galanya. Lalu kita melupakan hal-hal yang lebih penting. Bisa kita melupakan keluarga, istri, suami terabaikan, anak-anak terabaikan. Bisa kita melupakan untuk hubungan kita dengan Tuhan. Waktu saat teduh, waktu berdoa, waktu merenungkan kebenaran firman Allah menjadi nomor sekian. Kita turunkan menjadi prioritas yang lebih bawah. Anda juga bisa mengabaikan kesehatan untuk mencapai mimpi dan segala macam, sehingga tidak punya waktu berolahraga, tidur cukup, pikiran tidak dibuat menjadi tenang, makan terburu-buru. Semua dalam rangka mengejar, dan Anda menggenggam menjadi terlalu kuat. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, Amsal 10 ayat yang ke-22 apa yang dikatakan? Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payahmu tidak akan menambahinya. Di sini bukan berbicara Anda tidak boleh berjuang. Karena waktu Anda membaca dalam Amsal 10 ayat yang keempat dikatakan apa di sana? Tangan yang lamban membuat miskin, tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Dua bagian ayat ini seakan-akan bertentangan, namun sesungguhnya saling melengkapi. Allah menginginkan orang-orang itu menjadi rajin, jangan menjadi lamban dan malas. Itu perintah Tuhan. Kita harus bekerja, namun di dalam bekerja jangan menggenggam terlalu kuat. Karena mengapa? Setelah kita mengerjakan bagiannya, Allah bisa melipat gandakan 2-3 kali lipat dari usaha yang sudah engkau kerjakan bagianmu. Karena firman Tuhan berkata apa? Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payahmu tidak akan menambahinya. Tatkala engkau sudah mengerjakan bagiannya, Tuhan akan melakukan bagian Tuhan untuk memberkati hidupmu. Waktu engkau menggenggam terlalu kuat, engkau berjuang mati-matian dan sudah didapatkan, Tuhan bisa dengan satu petikan jemarinya untuk mengambil semua bagian yang sudah engkau perjuangkan dalam sesaat. Yang sudah engkau perjuangkan puluhan tahun bisa hilang dalam waktu ukuran detik, waktu yang sangat pendek. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, tanggung jawab dalam kehidupan ini benar. Namun kita perlu mengalami sebuah keseimbangan. Keseimbangan, jangan sampai kita berfokus kepada satu hal lalu kita mengabaikan yang lain. Jangan sampai kita mementingkan untuk kemajuan diri lalu kita menggadaikan iman. Lalu kita tidak peduli kepada lingkungan. Lalu kita tidak peduli bagaimana untuk berbagi, bagaimana untuk memberkati, bagaimana untuk menolong orang lain. Fokus diri yang terlalu berfokus kepada diri sendiri, maka kita akan menggenggam terlalu kuat. Namun sewaktu fokus kita itu, kita bisa fokus di dalam kebenaran. Anda tahu bagaimana menggenggam apa yang menjadi hak saudara, menjadi berkat yang Tuhan berikan kepada saudara. Dan ada bagian yang kita genggaman itu kita perlu lepas untuk memberkati orang lain. Sahabat seperjalanan, jangan menggenggam terlalu kuat. Kalau genggaman yang terlalu kuat itu justru membawa kita hidup dalam ketidakseimbangan, hidup dalam ketidakbijaksanaan, dan hidup di dalam ambisi-ambisi untuk mengejar yang fana. Lalu kita melalaikan hal-hal yang spiritual, yang kekal, yang benar, yang mulia untuk menjadi berkat buat orang lain. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam sorga, hamba-Mu berdoa untuk sahabat seperjalanan yang sedang mengalami sakit, baik di rumah sakit maupun di rumah. Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Hamba-Mu berdoa bagi sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi rintangan, masalah, dan kesulitan dalam hidup. Tuhan bukakan jalan. Bagi kami yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan akan kabulkan sesuai dengan waktu, rencana, dan kehendak-Mu. Hamba-Mu berdoa ya Tuhan, buat sahabat-sahabat seperjalanan yang berjuang untuk memiliki rumah sendiri,
Biarlah ya Tuhan, Engkau juga akan berkati. Karena sahabat seperjalanan Pak Wendy, tolong doakan agar saya punya rumah pribadi. Segala jeripayah yang sudah dilakukan, uang yang dikumpulkan, Tuhan yang menambahkan. Karena Tuhan berkata, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Setelah kami mengerjakan bagian kami, menjadi orang yang rajin, yang kemudian itu adalah sebuah perintah Tuhan untuk kita semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat seperjalanan, selamat beraktivitas. Jangan menggenggam terlalu kuat. Kerjakan bagian hidupmu, maka Tuhan akan memberkatimu. Shalom, Tuhan memberkati. Amin. Anda baru saja mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati.